Om Swastiastu, teman-teman semuanya. Swastikata. Selamat datang di channel YouTube Undagi Bali. Keculuk malih dengan Titiang Jamal Murdana. Nah, kali ini Titiang akan berbagi tips tentang tahapan-tahapan membangun rumah adat Bali secara skala dan diskala. Nah, jadi ketika kita merencanakan membangun rumah adat Bali, tentu ada tahapan yang harus kita lalui. Yang pertama yaitu tentang perencanaan. Kemudian yang kedua tentang konsep. Yang ketiga teknis. Oke. Jadi kita akan menjelaskan secara detail. Pertama yaitu tentang perencanaan. Jadi ketika semeton merencanakan akan mendirikan atau membangun rumah adat Bali lengkap, ya, sikut sata katakanlah. Jadi kita itu harus mengetahui terlebih dahulu berapa sih luas tanah yang dibutuhkan untuk bisa membangun rumah yang komplit, yang lengkap, ya, sesuai dengan sikut sata. Apa itu sikut sata? Sikut sata adalah sebuah pekarangan rumah yang memiliki luas minimal 4 area yang nantinya akan mampu mengakomodasi bangunan-bangunan yang nantinya akan bisa memprosesi upakara pancoyatnya. Salah satunya dewoyatnya misalnya, pitoyatnya, manusoyatnya, resiyatnya maupun budoyatnya. Jadi minimal kalau memprosesi dewoyatnya tentu harus kita yang merancang. Jadi merancang yang dimaksud itu merancang komplit. Ada bulan, ada pengurah, ada patmo, ada taksi untuk ukuran keluarga kecil. Nah, kemudian pitoyatnya misalnya ya tentu ada balai dangin, apakah itu Sakonem, Sakaulu, Sakaroras, Sangosari, nah seperti itu ya. Manusoyatnya juga begitu, budoyatnya juga begitu. Artinya ketika kita memproses sebuah yatnya, jadi bangunan di rumah kita itu mampu mengakomodasi itu pada prinsipnya ya. Jadi dibutuhkan tanah 4 area minimal. Singkat cerita, kita akan sekarang membeli tanah. Ini tahapan selanjutnya ya. Jadi masih di perencanaan membeli tanah. Jadi pastikan semeton membeli tanah minimal 4 area, lebih boleh. Okay? Nah, kemudian tanah yang kita beli pastikan bahwa tanah itu memiliki zona kuning. Kenapa zona kuning? Karena zona kuning itu peruntukan rumah tinggal, membangun rumah. Ya, jadi yang jelaskan di sini ada beberapa zona. Ya, pertama zona hijau, ya, peruntukannya adalah untuk vegetasi pertanian. Kemudian yang kedua zona kuning, itu peruntukan rumah tinggal atau perumahan. Kemudian zona coklat atau zona pink itu peruntukan pembangunan yang bersifat komersil seperti pertokoan, perkantoran, seperti itu ya. Dan kemudian yang keempat adalah zona merah. Jadi zona merah ini dilarang karena tanah ini berisiko labil atau tidak berbahaya katakanlah ya. Apakah rawan longsor, apakah rawan banjir, apakah rawan gempa, ini tidak dianjurkan sehingga dibuatlah zona merah. Terus pertanyaan sekarang, di mana kita bisa mendapatkan zona-zona itu? Tentu di Dispetaru namanya ya, Dispetaru Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. Jadi di setiap kabupaten itu ada. Silakan cari informasi di sana ya. Atau kita bisa lewat aplikasi di Google, silakan searching ya. Nah, seperti itu. Jadi pastikan tanah yang semeton beli itu di zona kuning. Dan kemudian ketika melakukan proses jual beli, pastikan itu di notaris dan kemudian tanah yang semeton beli itu adalah menjadi hak milik SHM ya, surat atau sertifikat hak milik. Karena ada sertifikat yang lain seperti SGB misalnya ya, sertifikat hak guna bangunan, itu jangan ya. Diusahakan SHM. Singkat cerita, semeton sudah mempunyai tanah sekarang. Di zona kuning minimal luasnya 4 aro, bisa 5 aro katakanlah. Proses jual beli sudah selesai. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Tentu di sini kita akan melakukan proses perizinan. Sebelum perizinan,
Jadi ada tahapan lagi satu yaitu sondir. Sondir. Apa itu sondir? Ini khusus ilmu pertanahan geologi ya. Ilmu yang mempelajari tentang tanah adalah geologi. Jadi ini wajib sondir. Proses yang benar ya. Mungkin bahasa sondir ini kurang familiar untuk kita di daerah Bali atau Indonesia bahkan ya. Kalau di luar negeri memang wajib. Ini sudah familiar banget. Wajib itu ya. Sondir ya. Apa itu sondir? Sondir adalah metode uji penekanan untuk menganalisa ketahanan daya tanah pendukung dan mengukur kedalaman lapisan tanah keras. Itu sondir. Kenapa disondir? Jadi tujuannya untuk memudahkan para arsitek, para perancang, para pendesain bangunan untuk menentukan konstruksinya. Berapa harus membuat kedalaman fondasi, berapa membuat besar fondasi. Nanti rujukannya dari sana, dari sondir ini. Karena sudah melalui proses uji penekanan dengan alat khusus. Nah, seperti itu ya. Sehingga bangunan kita akan kokoh nantinya ideal. Seperti itu. Yang kemudian selain sondir ada juga yang disebut dengan boring pour. Apa itu boring pour? Atau test well ya. Boring pour itu adalah pengambilan sampel tanah dengan cara mengebor. Dibor beberapa titik di tempat yang akan kita membangun. Misalnya di tanah 4 are katakanlah ya. Ini akan dibor di beberapa titik, misalnya 3 titik, 4 titik atau 5 titik, tergantung kebutuhan ya. Jadi akan dibor, diambil sampelnya, kemudian dites, diuji di lab apakah tanah ini layak untuk dibangun. Kalaupun layak, seperti apa kelayakannya. Nanti hasil lab itu akan menentukan, menjadi sebuah referensi yang nantinya untuk memudahkan para perancang bangunan atau pendesain bangunan, arsitek bangunan itu akan membuat bangunan agar bangunan itu ideal. Itu kebutuhan secara teknis. Secara administrasi, sondir, boring pour maupun test well itu menjadi rujukan untuk melanjutkan proses IMB. Nah, seperti itu secara administrasinya. Secara teknis tadi sudah untuk agar bangun kita ideal ya, untuk memudahkan para perancang, membuat bangun kita kokoh ideal. Kemudian secara administrasi itu sebagai syarat untuk melanjutkan mendapatkan izin mendirikan. Nah, sekarang kita lanjut ya, sekarang ke proses yang bersifat niskalau. Yang skalau kan sudah ada administrasi inti. Sekarang niskalau. Sama seperti tadi ketika kita asumsikan kita sudah mendapatkan tanah, sudah disondir, sudah mendapatkan izin, sudah melalui proses gambar, tentu gambarnya sudah dengan kebutuhannya. Sekarang kita proses secara niskalau. Walaupun secara kenyataan, walaupun secara skala memang Ratu Widodane sudah memiliki tanah itu secara administrasi, sudah dinotaris, sudah hak miliknya. Namun secara niskalau tanah ini masih milik Sangyang Aji Ekase dan Ibu Pertiwi. Nah, seperti itu. Dan ditungguin oleh Dewi Sri. Nah, oleh karena status tanah ini masih padruan Sangyang Aji Ekase dan Ibu Pertiwi dan juga Dewi Sri. Ini disebut Winu Ameteng ya. Jadi kita lungsur, kita tunas ini. Yang disebut proses ngerwak. Nah, ngerwak itu perubahan peruntukan ngelungsur. Dari Winu Ameteng ini kita ubah dengan prosesi ngerwak dengan banten tertentu. Ya, kita tunas jadikan Winu Amertau. Winu Ameteng tadinya menjadi Winu Amertau ya. Nah, seperti itu. Winu Amertau itu apa? Winu artinya bumi ya. Winu Ameteng itu masih gelap, masih berduaan itu Sangyang yang bermanifestasi sebagai Dewi Sri, Ibu Pertiwi, dan Sangyang Aji Ekase lungsur Nawang ya. Ini singkat cerita sudah ada badan pengeruak katakanlah. Tentu badan pengeruak itu rujukan dari Serati atau tukang banten. Tukang banten itu ada dewanya. Siapa dewanya? Tapeni. Kemudian kita konsultasi nunas pemuput menjangkau dana jero mangku ataupun Ido Sulinggih ya, Ratu Prano, Ido Resi, Ido Pandita Empu, Begawan, Ujango seperti itu. Itu ahli agama, ahli Weda, ahli Bujo. Jadi itulah yang akan memput nanti. Baik mangku maupun itu siapa saja. Tergantung sementara. Jadi dewane napi ini ke Siwo Sekalo.
kalau dana dingsir ya. Kalau dana jelmangku dari aku seperti itu. Kalau undagi apa? Undagi itu wiswokarma. Jadi ketiga unsur ini memang terlibat. Ada undagi, ada serati, ada mangku atau dana dingsir ini identik ini ketika kita membangun rumah adat. Seperti itu. Singkat cerita, Banten sudah membanyah katakanlah berkat arahan atau kepicau saking griyo katakanlah. Tetuanya apa? Hal yang prinsip itu seperti apa? Apa yang harus kita katakan sekarang? Ya kita katakan sesuai dengan bahasa yang semampunya kita. Gak usah pakai bahasa Sangsekerta, pakai bahasa ini. Nawang titiang, majang ring, sangyang widiwasa, sane bermanifestasi sebagai Ibu Pertiwi, bermanifestasi sebagai Sangyang Aji Kaso, Sangyang Dewi Sri, sane maragoda sino, sane ada gendang liki, titiang ngelungsur genah puniki, genah winu amat tangeniki, jage angen titiang pekubon, peumahan, karang tanah, karang rumah, nah, seperti itu. Sementara ledang, ratu sinarang sami, Sangyang Widi, mapico titiang duwe puniki, semanggane titiang rahayu lan ngemulih amat. Nah sehingga setelah prosesi ngeruah ini disebut winu amerto sekarang. Dari sinilah kita ngemertoan perti sentana. Itu yang kita maksudkan ya. Nah, ragane masih maragoda sino nih. Yang kita adakan tadi ya. Memiliki sengaragong ya kita adakan 3 adat sino tadi. Sangyang Aji Kaso, Ibu Pertiwi, Dewi Sri, 3 adat sino. Manifestasi ida Sangyang Diwiasa. Nawang titiang majang ring. Ibu Pertiwi, Sangyang Aji Kaso dan Dewi Sri makin jagi siki ang titiang dados titiang siki jagi lingihan titiang ring sangaragong. Pet prade titiang sampun wus ngewangun titiang jagi ngarianan padmor. Jadi sungsung titiang semanggane ledang melingi ring padmor. Itulah cikal bakal padmor. Itu salah satu. Nah kemudian kalaupun kita tidak bisa membuat padmo, tidak apa-apa, kita cukup membuat lurus lumbung dengan kayu sakti atau punya dadap, tidak masalah. Ya lingihan maragoda sino 1 sekarang. Nanti kalau kita sudah bisa membuat padmo, baru nanti kita buatkan padmo dan lingihan di padmo, lapas dan lingihan di sana seperti itu. Kemudian kita cukup tambahkan penunggu karang lagi 1, itu minimal. Kalau bisa langsung kita buat kemulan, kemudian taksu, penglurah, biasan, tembok. Jadi include dah 1 merajaan itu yang kita maksud. Yang sebenarnya itu adalah proses niskalo yang kita harus lakukan. Jadi secara niskalo sudah Titiang jelaskan, secara skalo juga sudah Titiang jelaskan. Skalo dalam bentuk teknis, dalam bentuk konsep ya, dan kemudian administrasi sudah Titiang jelaskan. Sekarang Titiang akan menjelaskan tentang teknis, bagaimana caranya kita akan melakukan mengaplikasikan bangunan kita secara teknis di lapangan. Nah tentu sekarang yang bergerak adalah undagi atau arsitek ya sekarang ya, yang konseptor tadi itu akan mengaplikasikan di lapangan. Berdasarkan apa? Berdasarkan gambar yang sudah kita sepakat, yang sudah dibuat pada waktu mengkonsep. Seperti itu teman-teman. Nah sekarang untuk lebih jelasnya Titiang akan menjelaskan melalui gambar. Melalui gambar dengan bantuan komputer. Nah jadi dengan bantuan gambar tentu teman-teman akan lebih mudah nantinya bisa memahami maksud Titiang. Baik teman-teman, sekarang Titiang akan lanjut ke komputer untuk menjelaskan tentang teknis membangun rumah adat Bali secara keseluruhan. Giring. Baik, teman-teman. Nah niki sekarang Titiang sudah di depan komputer. Nah jadi kita asumsikan bahwa tanah yang Titiang maksudkan adalah ini, anggap saja ini tanah yang kita beli. Sudah melalui proses tadi ya. Proses notari sudah berada di zona kuning, izin sudah terbit. Nah seperti itu ya.
terbitnya izin ya salah satu syaratnya adalah sondir tadi, sondir, boring bore, test well lah seperti itu, dan tentunya gambar. Oke. Nah jadi anggap saja Titiang sudah selesai menggambar, jadi tanah yang dimaksudkan adalah ini. Nah sekarang kita akan ukur tanahnya, berapa tanah. Kita asumsikan saja nih, kita asumsikan. Jadi anggap saja lebar tanah itu adalah 21 meter, 79. Nah sementara untuk panjang, panjang dari depan ke belakang niki adalah 37,15. Nah seperti itu. Jadi asumsikan bahwa tanah yang kita beli ini di barat jalan. Nah karena di barat jalan, nah, tentu kita akan membangun itu, rumah kita itu akan menghadap ke timur. Coba akan Titiang jumlahkan sekarang ya, berapa luas tanah? Tadi kan minimal 4 aro ya. Nah jadi 21,79 ya dikali 37 meter, 15. Ini tanahnya 8 aro, 09 ya. Anggap saja 8 aro pas. Ya lumayan, ini sangat luas sekali ya. Jadi kita akan leluasa membangun di sini. Disinilah kita akan membangun rumah adat Bali sebenarnya. Jadi tentu rujukannya adalah gambar, Nah, kalau Titiang mengkonsep ya, karena ini adalah prosesnya, konsepnya itu adalah perpaduan Asto Kosalo Kosali, logika dan juga estetika. Ya, jadi tentu batas pekarangan ini, batas tanah ini kita habiskan, tidak akan kita sisakan. Nah seperti ini, Jadi kita tembok semua. Ini harus kita tentukan terlebih dahulu. Bagian barat ya, karena rumah ini menghadap ke timur ya, bagian barat di belakang ini kita tembok full ya, tidak tanpa sisa. Di bagian utara kita tembok ya, habiskan karangannya, kemudian ini kita tembok. Nah, seperti itu ya. Ini masih kita sebut saja tanah lain ya, tanah milik yang lain, sawah katakanlah ya, kanan kiri ini. Nah kemudian dari depan jadi kita tidak akan menghabiskan tanah ini ke depan seperti ke samping ya. Jadi kita sisakan ini untuk telajaan. Seberapa kita sisakan? Jadi kita sisakan sesuai dengan Asto Kosalo Kosali itu, yaitu 7 tampak ya. Ini coba kita hitung. 75 cm, 175 cm, ini jelas gak angkanya, 175 cm. Rujuknya itu adalah pitung tampak. Pitung tampak itu dari satu tampak itu dari ujung jempol kaki sampai ke tumit itu 25 cm ya. Itu disebut tampak. 25 kali 7 itu 175 seperti ini. 7. Apa itu 7? Nah, hitungan dari Astawaro ya. Sri Indra Guru Yamo Ludro Brahmo Kalo Umo. Ya. Sri Indra Guru Yamo Ludro Brahmo Kalo. Di Kalo jatuhnya ya. 7 di Kalo. Kenapa di Kalo? Karena ini memang peruntukan Kalo. Di luar dari tembok ini. Kalo ini kita sebut wilayah Propan ya. Wilayah Propan. Disinilah kalonya nanti di luar ini, agar tidak mengganggu ke rumah kita. Di sini kita akan buatkan pelinggih nanti, pelinggih lembu ya. Nah, seperti itu sebentar, tidak usah dihabiskan tempatnya nih. Kita mundurkan dari trotoar. Nah ini anggap saja got, ini memang betul got ya. Nah ini jalan raya, ini ada got, kemudian got ini di trotoar ya. Kemudian dari pinggir got ini kita mundurkan untuk membuat tembok penyengkar 175 wilayah Kalo. Kalau zaman dulu di desa-desa itu sampai sekarang bahkan ya yang masih utuh itu, coba aja itu pasti kisar 175 itu wilayah Kalo ya, wilayah Propan kita sebut. Oke, seperti itu sebeton. Nah jadi tanah yang existing katakanlah ya, kontur tanahnya seperti ini kita biarkan saja dulu seperti ini, gak usah diuruk gak usah diuruk. Jadi kita akan konsep sekarang rumah di sini. Apa yang kita bangun? Nah, sesuai dengan gambar yang telah disiapkan. Jadi di sini ada merajang. Kemudian
ada balai dajo, ada balai delon, ada balai dangin, ada dapur, ada rumah utama. Oke, pertama-tama untuk mengkonsep bangunan itu ya, kita akan membagi. Nah, setelah ini digaris ya 175 ini kita akan bagi sekarang. Kita cari A setengahnya. Mana setengah? Nah, ini A setengah. Ini reka-reka bagi. Nah, seperti itu. Kemudian ini kita bagi 4 dulu karang kita. Estimasi ya, perkiraan boleh. Perkiraan boleh. Jadi estimasi oke, sudah dibagi 4. Jadi ada 4 bagian. 1 2 3 4. Nah, di masing-masing bagian ini disebut rakso ya, disebut rakso. Oke, ini kan kajok angin, ini utara ini utara, ini selatan, ini barat, ini timur, menghadap ke timur ya. Ini kajok angin, ini wilayah Sri Rakso namanya, wilayah Sri Rakso. Jadi di wilayah Sri Rakso ini, kisaran di Sri Rakso ini kita membangun merajan atau sangkah. Nah, seperti itu. Jadi kita harus menentukan tempatnya ini dulu. Disinilah tempatnya. Mengenai luasan, berapa luas merajan yang ideal itu tergantung dari isi pelinggih ya, dari isi pelinggih. Nanti akan Titiang jelaskan ya. Titiang tidak akan menjelaskan secara spesifik. Jadi Titiang menjelaskan secara prinsip saja ya. Ini disebut oleh wilayah Sri Rakso. Ini disebut wilayah Aji Rakso. Jadi kita bebas membangun di sini. Ini disebut wilayah Rudro Rakso. Ya, di sini disebut wilayah Kalorakso. Nah, seperti itu. Jadi wilayah Kalorakso ini tentu pelinggihnya Tugu Karang di sini. Nah, seperti itu ya. Jadi selain di wilayah Sri Rakso ini kita bebas membangun sekarang. Bebas membangun sesuai dengan peruntukan, tentu dengan perhitungan undagi ya, dengan perhitungan Astoka Solo Kesali. Nah, seperti itu konsep yang pertama. Oke. Nah, jadi kita akan pasang pondasi di sini. Kita sebut saja denah, kita buat denah sekarang. Silakan pasang pondasi terlebih dahulu. Gak apa-apa. Nah, ini wilayah Merajan. Nah, ini wilayah Merajan. Mengenai luas ini yang tidak akan menjelaskan berapa luas Merajan itu, tidak akan yang jelaskan di sini. Ya, itu urusan teknis masalah Merajan spesifik nanti ya. Kemudian di sini ada graso karena ini kebutuhan ya. Zaman sekarang kita kan butuh akses yang besar. Ini pintu masuk kita tentukan dulu ya, kita tentukan pintu masuk. Oke, pintu masuk apakah kita akan bahas di pintu masuk terlebih dahulu Setelah pintu masuk ini bisa kita temukan, baru kita akan memproses, menempatkan posisi-posisi bangunan ini agar tidak saling bersinggungan seperti itu. Oke. Apakah ini sudah melalui proses penghitungan Astoka Solo Kesali? Sudah. Nah, ini yang sebut juklak nih. Juklak, petunjuk pelaksanaan. Nah, seperti ini. Petunjuk pelaksanaan. Jadi ada rumusnya nih untuk menentukan pintu masuk pekarangan rumah. Itu ada rumusnya Nah, Titiang akan naikkan dulu biar lebih jelas. Nah, ini udah ya. Khusus untuk yang rubah menghadap ke timur, ini juklaknya, petunjuk pelaksanaan. Kita bagi semelan sekarang. Berapa lebarnya? 21 meter, 79 dibagi semelan, ya dibagi semelan. Itu mendapat bagian masing-masing adalah 2 meter 45 cm. Ya, 2 meter 45 cm, 2 meter 45 cm, 2 meter 45 cm ya, sama. Oke. Bagi semelan. Nah, di masing-masing pembagian ini dipercaya sesuai dengan Astoka Solo Kesali memiliki aura dan vibrasi yang berbeda-beda yang nantinya akan berpengaruh kepada seluruh isi rumah ini. Aura katakanlah, vibrasi, energi katakanlah ya. Ini dipercaya ya. Juklak ini yang menentukan Jadi Titiang jelaskan. Ngukurnya dari mana? Nah, kita berdiri sekarang di pekarangan kita menghadap ke jalan. Oke, mengukurnya dari kiri. Kirinya di mana? Ada jalan ya. Kita di sini berdiri Nah, di sini kemudian menghadap ke jalan. Tangan kiri kita di mana?
berarti dah jalan kan. Nah, dari Kajo lah kita ngitung dari kiwo ke tengah hitungannya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sudah. Oke, sudah bagi 9, hitung dari Kajo, dari kiwo ke tengah. Nah, kalau untuk yang nomor 1, seperti apa vibrasinya? Jadi di sini medue sentano, ya boleh ya. Kalau yang nomor 2 sering mewah, ini tidak dianjurkan. Ini nomor 2 nih. Nah, sering mewah atau sering susah ya. Kalau yang nomor 3 ini kawan tidak becik ya, kawan kalah gitu artinya ya. Kalau nomor 4 wikan, nah ini bagus juga. Bagus. Tempatnya nomor 4 ini boleh dan bagus. Wikan, pintar, pandai seperti itu. Tapi memungkinkan nggak di sini? Nah, tidak memungkinkan. Logika tidak masuk. Walaupun secara sastra masuk, tapi secara logika tidak masuk. Ya tentu tidak akan kita pilih. Ya. Kemudian nomor 5. Apa nomor 5 artinya? Kepaten, meninggal. Nah, seperti ini. Tidak. Ini tidak dianjurkan ya. Kemudian nomor 6. Nomor 6 rahayu. Itu selamat. Ya, boleh. Nomor 7 sugih. Nomor 8 kecedo. Kecedo itu celaka. Ya, nomor 9 suka atau senang. Jadi warna yang selain dari warna merah ini boleh ya. Jadi kita pilih nomor 7 dan 6. Sonanya ya, yang penting ini masuk. Oke, walaupun di sini ada merah tidak masalah, yang penting ini sudah mendominasi. Itu yang kita masukkan. Disinilah kita menentukan pintu masuk ya. Di sini kita menentukan pintu masuknya di sini, bukan di nomor 4. Kalau nomor 4, jadi secara logika tidak memenuhi syarat. Kita kan bawa mobil, nah, butuh yang luas. Jadi karena ada merajan di sini tidak mungkin. Nah, seperti itu. Nah, kalau di nomor 6 misalnya 100% nomor 6. Jadi secara estetika tidak terpenuhi. Kita ambil saja di tengah-tengahnya ini. Dan logikanya karena di sini ada graso, ya tentu akan susah untuk manuvernya susah. Nah, sehingga kita pilih di nomor 7. Walaupun sedikit ada kena merah, no problem. Oke. Nah, seperti itu cara penentuannya. Nah, jadi kita tidak bisa serta-merta hanya mengenalkan teori ini saja, sastra ini saja, tapi kita tetap gabungkan dengan logika dan juga estetika. Seperti itu semacam caranya menentukan pintu masuk pekarangan. Nah, pertanyaannya sekarang, ketika kita memiliki pintu gerbang seperti ini lebar, perlukah kita membuat angkul-angkul yang khusus untuk kita? Tidak perlu semata, tidak perlu, karena fungsinya sama. Angkul-angkul gerbang pintu masuk itu baik besar maupun kecil lubangnya itu tidak masalah. Yang membedakan itu adalah kebutuhan ya. Kalau zaman dulu orang membuat angkul-angkul, ya hampir tidak ada orang membuat pintu gerbang. Kenapa? Karena peruntukannya, kebutuhannya itu tidak ada yang besar, tidak ada mobil zaman dulu. Yang ada apa ya? Kita memasukkan barang itu seperti apa? Paling lemari, tempe ngiu, nah seperti itu, pane paso, bokoran, nah, dulang. Nah, jadi tidak ada yang besar-besar. Belum ada mobil ya. Sekarang karena sudah kebutuhan namanya yang ada mobil ya, jadi tidak masalah membuat yang besar. Karena fungsinya sama. Di angkul-angkul ini juga nanti akan kita isi lubang untuk membantu ya. Yang melingkih di sini nanti adalah mahakalo dan adikalo sama. Cuman yang membedakan itu adalah besar lubang saja. Tidak usah lagi membuat angkul-angkul khusus kalau kita sudah punya gerbang. Seperti itu semeton. Kalaupun kita ingin membuat angkul-angkul khusus, jadi itu kita sebut saja aksesoris pemanis ya. Hanya sebatas estetika. Seperti itu semeton. Oke. Di pintu masuk sudah, sekarang kita akan menentukan merajan. Oke, kita akan close dulu pintu masuknya ya. Nah, kita membuat denah sekarang ini. Membuat denah. Nah, mengenai kontur tanah, ini kan kalau kita lihat sawah ini atau tanah yang kita beli ini ya, di bawah ini, di bawah jalan. Jadi kita tidak usah nguruk dulu, kita buat aja sket dulu di sini. Kemudian kita pasangin pondasi. Setelah pondasinya terpasang sesuai dengan gambar ya, baru kita urut pasang dulu pondasinya, mau pasang cakaraya, mau pasang pondasi, boplang dan lain sebagainya. Misalnya pelinggih, kita buat aja pondasi terlebih dulu. Setelah pondasi terpasang, baru kita nguruk. Nah seperti ini, nguruk berapa kita nguruk? Nah kan begitu pertanyaannya sekarang. Oke, anggap saja tanah kita ini di bawah trotoar ya.
di bawah trotoar itu berapa ini nggih? 85 cm nggih, 85 cm harus kita nguruk, minimal itu 85 cm harus kita nguruk. Jadi untuk menentukan ketinggian rajaan, oke, singkat cerita kita akan nguruk. Seberapa kita nguruknya? Ngurugan nggih niki. Nah, kita nguruk segini. Nah, jadi ketinggian halaman kita itu, ini disebut kita halaman ya. Oke, tidak akan close. Nah, ini asli existing tadi. Kita pasang batu, pasang pondasi, pasang, pokoknya semuanya harus kita pasang. Setinggi berapa? 105. Nah ini kita uruk. Jadi lebih tinggi dari trotoar. Berapa lebih tingginya? Nah, oke, rujukannya adalah jalan ini. Seandainya belum ada trotoar, seandainya, oke, tidak akan close trotoarnya. Dia akan pindahkan trotoarnya nih, belum ada trotoar, anggaplah seperti ini ya. Yang jauh kan sekarang trotoarnya. Nah, seperti ini. Jadi tetap kita akan memperhitungkan trotoar. Karena trotoar itu adalah standar nasional. Nah, seperti di standar nasional. Berapa tingginya? Trotoar itu standar nasional 20 cm. Nah, di atas trotoar itu kita harus menaikkan halaman rumah kita lagi 20 cm. Artinya 40 cm dari jalan. Seperti itu sebetulnya. Oke, kita akan back sekarang. Kembalikan trotoarnya, kita akan hitung. Nah, ini trotoarnya 20 cm. Oke, akan diangkur. Akan diukur sekarang trotoarnya. Nah, 20 cm kelihatan 20 cm trotoar. Sementara telajaan kita, nah telajaan lagi berapa ini? Lagi 20 cm. Nah, niki angka 20. Berarti 20 tambah 20 40 cm lah halaman kita. Kita harus nguruk. Ya, jadi halaman itu jadinya 20 cm. Nah, seperti itu. Kalau mau dipasang paping, kita kurang lagi tebal paping. Kalau batu sikat, kita kurang lagi setebal batu sikat, seperti itu ya. Jadi pada prinsipnya, pertama yang jelaskan untuk menentukan ketinggian halaman rumah kita minimal 40 cm dari jalan. Apakah jalan ini jalan status jalan nasional, jalan kabupaten, jalan desa, jalan subak, gang, apapun itu. Jadi kita wajib membuat ketinggian halaman kita itu 40 cm dari jalan. Ada tidak ada trotoar tidak masalah ya. Yang penting lebih tinggi dari sini 40 cm. Kenapa harus lebih tinggi? Karena secara logika agar air yang ada di halaman yang ada di halaman kita itu akan jatuh ke got atau jatuh ke jalan. Jangan sampai kebalik, jangan sampai air jalan itu ke rumah kita. Kalau lebih rendah kan kecenderungannya seperti itu. Apalagi air yang di got ini ke rumah kita. Jadi kalau secara skala itu disebut letah. Nah, itu juga tidak baik secara skala. Itu maksudnya. Ini kata minimal 20 cm dari trotoar, dari jalan itu 40 cm. Kalau terlalu tinggi nanti manuver mobil itu susah juga naiknya. Seperti itu sementara alasannya kenapa harus 20 cm dari trotoar atau 40 cm dari jalan. Oke. Ketinggian halaman sudah. Nah, karena kita merancang sebuah konsep bangunan Bali, ini ada merajan, di sini ada merajan sesuai dengan yang kita konsep tadi. Ini adalah merajan, ini adalah kerasa. Nah, di sini ada surya natah, kemudian di sini ada balai sakaulu, di sini ada balai daja, di sini ada dapur, di sini ada rumah utama, di sini ada toilet eksternal, di sini ada tugu karang. Nah, seperti itu teman-teman. Oke. Yang akan tampilkan dari mana ya? Oke, dari yang paling ujung saja biar mudah yang menjelaskan Tugu Karang. Apakah Tugu Karang ini sudah benar posisinya? Sudah. Dia itu sudah berposisi kajokau di wilayah Kalorakso, Sri Rakso, Aji Rakso, Rudra Rakso, dan Kalorakso. Benar. Oke. Dia akan tampilkan Tugu Karang sekarang. Nah, ini Tugu Karang. Tugu Karang itu menghadap ke selatan. Nah, coba ulang.
Ini selatan, ini utara, ini barat, dan ini timur, menghadap ke selatan. Seperti ini. Postur Tugu Karang itu seperti ini. Oke. Jarak sekarang, jarak dari tembok ini berapa? Oke, kalau kita tampilkan tembok penyengker misalnya, oke, kita sengker saja gak apa-apa, karena kita sudah mengkonsepnya. Tembok karena ini tembok penyengkernya, nah, jadi berapa ke dalamnya dari tembok penyengker? Oke, akan ditiang garis untuk memudahkan mengukur, Iki 75 cm. 75 cm artinya 3 tampak. Karena satu tampak itu 25 cm, 25 kali 3 75. Jadi kalau 3 itu hitungan di Astawaro itu Sri Indro Guru, jatuh di guru. Saking kajo cari 75 cm. Terus kemudian saking kauh berapa? Ini juga sama 75 cm. Oke, dia akan ukur. Ini angka 75, sama-sama guru, Sri Indro Guru. Seperti itu, semeton. Nah, ini Tugu Karang di sini posisinya, Nah, mungkin pertanyaannya, apakah Tugu Karang ini harus disengkar atau tidak? Tidak harus disengkar. Kenapa tidak? Karena memang ini bagian pelinggih, ini bagian dari karang. Tugu Karang yang melinggih di sini adalah Kalorakso, Sang Kalorakso. Nah, seperti itu ya, bukan bagian dari pelinggih Sang Hyang Widi. Kita tidak pernah membakti di sini. Kita tidak pernah sembahyang. Kita hanya ngatur sesajen di sini. Ngaturin sesajen. Siapa yang kita aturkan? Siapa yang kita berikan sesajen? Misalnya segahan, misalnya tipat, apapun itu ya, Sang Kalorakso. Kita tidak usah nyengkar ini karena ini bukan karang suci. Ya, ini adalah bagian dari pelinggih karang, Tugu Karang namanya. Ya, di sini kita ngaturan segahan misalnya atau tipat atau harapan ya. Sang Kalorakso, ini saya ngatur sesajen, tipat katakanlah ya. Mohon jangan ganggu kami. Nah, kami ingin hidup nyaman, silakan santap yang kami aturkan. Nah, seperti itu saja, seperti itu saja. Jadi kalau ini memang ada di sini, kalau ini memang ada di rumah kita, agar beliau tidak mengganggu, tentu kita harus memfokuskan dia ke sesajen, ke makanan katakanlah ya. Jadi kalau dia sudah mendapat makanan, tentu dia tidak akan ngerobedo. Itu konsepnya. Kalau kita mengalau ini tidak bisa. Kenapa? Karena memang habitatnya di sini. Ya. Jadi satu-satunya cara untuk memproteksi yaitu kita memberikan sesajen. Seperti itu teman-teman. Oke, sekarang sebut saja kita akan melanjutkan ini untuk membuat rumah utama. Nah, rumah utama ini anggap saja rumah utama. Titiang tidak akan menjelaskan rumah utama ini secara spesifik ya. Di sini kita membangun rumah utama. Pertanyaannya sekarang, ketika kita membangun rumah adat Bali secara keseluruhan, bolehkah kita membangun rumah lantai 2? Tidakkah dikatakan ungkul-ungkul? Tidak. Walaupun ada pelinggih di sini, walaupun di sini ada dapur, bangunan yang disucikan ya, walaupun di sini ada merajan, tidak masalah. Membuat rumah lantai 2 ini adalah kebutuhan dan sudah sesuai dengan estetika dan juga etika, logika juga. Jadi tidak kategori ungkul-ungkul. Kenapa tidak ungkul-ungkul? Karena kita harus mengetahui dulu definisi daripada ungkul-ungkul. Apa itu ungkul-ungkul atau ngungkulin? Ngungkulan atau ungkul-ungkul itu suatu benda yang berdiri di satu media, ya di satu media dengan ketinggian yang berbeda, dan benda yang lebih tinggi itu dianggap membahayakan keselamatan dan mengganggu etika. Nah, seperti itu ya. Pertanyaannya sekarang, apakah ini membahayakan? Tidak ada yang dibahayakan karena konstruksinya sudah benar. Karena ini sudah arsitek yang mendesain, karena sudah dirancang oleh insinyur sipil ya mengenai kekokohan ini. Salah satunya dengan proses sondir tadi, seperti itu. Tidak membahayakan, tidak dikatakan ungkul-ungkul walaupun lebih tinggi. Nah, di samping itu secara estetika gimana? Ya secara estetika cantik.
Secara etika bagaimana? Ya, secara etika ya tidak ada melanggar etika. Karena apa? Karena sudah apa ya? Untuk radius itu sudah ada radius, sudah ada space, tidak melekat. Nah, seperti itu yang kita maksudkan, ya. Walaupun ada bangunan yang disucikan di sini dapur, tidak masalah. Ini sudah biasa, ya. Seperti itu, teman-teman. Tidak masalah membuat rumah lantai 2, walaupun di rumah adat Bali. Oke, sekarang kita lengkapi dengan toilet eksternal. Nah, niki wajibkah toilet eksternal? Wajib. Kita wajib mempunyai toilet eksternal. Padahal di bangunan ini, di rumah lantai 2 ini, di rumah utamanya sudah ada toilet ya di kamar, ya. Di sini wajib kita membuat toilet eksternal. Kenapa? Karena kita bukan tidak mungkin untuk mendatangkan keluarga, tamu. Jadi kalau tamu misalnya tidak mungkin masuk pinjam toilet, tidak mungkin. Jadi inilah peruntukannya. Kalau misalnya kita ngelahgai, katakanlah berdua karyo atau keluarga yang bertamu, yang datang, yang kundangan gitu misalnya. Jadi ini peruntukannya toilet eksternal untuk umum. Nah, seperti itu, sobat. Posisinya sekarang ini sudah di wilayah Rudraraksa, sudah di Teben, ya. Benar. Nah, seperti itu, teman-teman. Jangan lupa juga di sini kita menyisipkan tempat cuci ibu-ibu. Nah, mengkap tempat cucinya ibu-ibu, ini di samping toiletnya ada tempat cuci dan juga tempat jemur pakaian. Ini harus memang kita sediakan. Karena kalau tidak kita sediakan tempat cuci ini, nanti ibu-ibu akan menjemur pakaian di sini, di halaman. Banyak kejadian yang seperti itu. Kenapa ibu-ibu menjemur pakaian di halaman? Jadi secara estetika itu tidak katakanlah tidak masuk lah, ya, melanggar estetika. Apalagi secara etika, ya. Nah, jadi agar itu tidak terjadi, maka kita harus membuatkan ruang untuk ibu-ibu beraktivitas di sini, menjemur, mencuci seperti itu khusus, ya. Itu caranya. Kemudian kita akan tampilkan sekarang dapurnya. Dapur. Di mana dapur? Niki dapur. Dapur. Nah, niki dekat sekali dapurnya dengan rumah lantai 2, Jadi konsep dapurnya niki welcome. Di sini kita masak. Nah, di sini ada kompor, di sini ada kulkas, di sini ada tempat cuci piring, kitchen set. Di sini ada kita lengkapi dengan exhaust. Di sini ada meja makan. Nah, seperti ini, ya. Ini eksternal, kalau ada tamu, ada keluarga, bisa kita makan di sini. Nah, seperti itu yang kita masukkan. Ini konsepnya welcome, sebenarnya. Nah, ini dapur. Kemudian sekarang balai Sekaulu di sebelah dangin dapur. Ini balai Sekaulu, balai Bali. Ada yang menyebut ini balai Lod, ada yang menyebut ini balai dangin, ya. Yang jelas ini adalah balai Bali. Ya, balai Bali. Balai untuk memprosesi kita ketika kita melakukan yajna seperti saya jelaskan di awal. Apakah itu manusia yajna? Contohnya apa? Kalau manusia yajna itu mau bulan, mau oton, mau tatah, mesangeh atau mau panes, atau acara pernikahan di sini bisa. Seperti itu, semeton. Ya, tidak masalah. Apakah ini balai dangin kategorinya, balai tidak. Yang penting ini adalah balai manusianya. Nah, seperti itu, ya. Kalau pas di posisi agak timur, ya balai dangin namanya. Kalau pas di posisinya agak delod, ya balai delod namanya, tidak masalah. Itu tergantung tempat, Nah, kemudian ini disebut balai gedong, balai dajo atau meten Bandung. Niki balai gedong meten Bandung. Yang akan niki sudah tampil, Nah, niki balai gedong atau meten Bandung atau balai dajo. Kenapa ini balai dajo? Karena posisinya dajan-dajan, disebut balai dajo. Nah, seperti ini. Jadi di sini siapa yang tidur? Di sini yang tidur adalah penglingsir kita, tetua kita yang kita tuakan, ya. Ini sini tidur, kita lengkap dengan toilet. Nah, seperti ini ada toiletnya di belakang. Nah, mungkin pertanyaannya, nah ini toiletnya sudah ada toilet semi eksternal katakanlah. Ini ada kaca dari atas untuk sunroof katakanlah, agar ada pencahayaan. Nah, ini sudah biasa di Griau pun yang membuat
Balidajo seperti ini di Griya Ida Ratu Prano ya. Jadi bolehkah ada toilet di Balidajo? Boleh, siapa yang melarang ya? Toilet itu kan apa ya? Toilet itu kan kebutuhan ya. Jadi nak lingsir misalnya kalau pas mau peciring katakanlah, atau mekoratan ke belakang katakanlah. Jadi jauh nak lingsir, sudah jauh kan kasihan ya. Main di sini saja. Kita buatkan. Apakah ini melanggar? Tidak ada yang melanggar, apapun tidak ada yang dilanggar. Kecuali kita memang mainnya kurang jauh. Nah, seperti itu. Tidak ada yang melanggar, tidak ada yang melarang, seperti itu. Sah-sah saja. Di Griya pun saya membuat di salah satu Griya ya, yang membuat rumah Balidajo seperti ini. Genah nak lingsir lagi nggih. Kalau zaman dulu sebelum ada toilet ya, sebelum ada WC katakanlah. Di sini kan tempatnya nak lingsir di Griya. Nah, kemudian di Griya itu ketika Ida istri, nah Ida istri ya, Ida istri itu lagi datang bulan katakanlah, agar tidak sekamar dengan Ida lingsir, Ida Ratu Prano nak lingsir, sehingga Ida istri mau kolam atau sirap atau tidur di sini di amben, dibuatkan amben terpisah dengan kamar utama. Terus apa bedanya dengan toilet? Kan begitu. Kan beda peruntukan saja nih. Nah, karena zaman dulu tuh belum mengenal istilahnya toilet. Ngampiklah di sini beliau Ida istri di sini mau kolam agar tidak menyatu dengan Ida Ratu Prano. Konsep ini sudah sejak lama ada, cuman istilah toilet itu baru. Nah, seperti itu. Tidak masalah pada prinsipnya sebenarnya, tidak ada yang dilanggar dan tidak ada yang melarang. Secara etika sudah benar nih. Secara kebutuhan juga memang kebutuhannya seperti ini. Nah, kemudian di sini ada perbedaan level. Di sini tinggi nah, kamarnya tinggi, di sini rendah, jauh di bawah ya. Di sini kisaran 40 cm tingginya, tinggi toiletnya ya 40 cm, sementara di sini kisaran dia di angka sekitar 105, jauh sekali sudah level yang menentukan seperti itu semeton. Oke, sekarang biasa di natah itu ada pelinggih Surya Natah. Kalau di rumah Titiang disebut Surya Natah, ini di Taban. Ada yang menyebut Siworeko, apapun ada yang menyebut ya, banyak. Seperti semeton kita di Singaraja, entah apa sebutnya ini, apakah bentuknya seperti Padmo, apakah bentuknya seperti gedong seperti ini, di Denpasar, di Bandung, di Tabanan, tidak ada yang sama ya. Jangan itu dipermasalahkan, karena masalah keagama ini adalah masalah keyakinan, bukan masalah kesamaan, keseragaman ya. Nah, seperti itu, yang penting kita semua rahayu. Jangan pernah kita saling mengkritik ini salah ini benar. Soal agama itu, soal keyakinan itu bukan soal salah dan benar, tapi di sini mengusung konsep desa kalo patro. Desa itu tempat, kalau itu waktu, patro itu keadaan. Itu yang harus dipegang, prinsipnya seperti itu. Ya, apapun namanya, seperti apapun bentuknya, itu tergantung desa kalo patro. Kita tidak bisa dan bahkan tidak boleh mengomentari atau menyalahkan. Harus sama dengan kita, tidak ya. Seperti itu semeton. Oke. Surya Natah salah. Nah, ini Surya Natah apakah harus disengkar? Tidak, karena ini memang inilah keunikannya tidak usah disengkar. Kenapa? Karena memang bagian dari Natah, bagian dari Natah, agar keseharian kita kalau Titiang ya di rumah Titiang, di Tabanan pada umumnya dan khususnya di rumah Titiang, Surya Natah itu seperti ini. Jadi linggih Ida Betara Surya Satmaka ya, Ida Betara Surya melinggih di sini agar kita sekeluarga selalu mendapat sinar suci beliau, seperti matahari menyinari dunia. Nah, seperti itu, hanya memberi tak harap kembali, agar kita terang benderang, agar kita bisa menetap hari sekarang, hari esok secara lebih terang, secara lebih universal. Nah, seperti itu yang dimaksudkan. Sehingga yang melinggih di sini adalah Ida Betara Surya, disebut Surya Natah. Oke, seperti itu semeton. Oke, sekarang lanjut ke Jokangin niki Merajan. Nah, niki Merajan ya. Merajan
seperti yang kita jelaskan tadi ya. Di sini merajaan ini menghadap ke selatan. Haruskah menghadap ke selatan? Tidak. Boleh kita hadapkan ke utara, ke barat, boleh ke selatan. Jadi tidak masalah menghadap ini tidak masalah. Sesuaikan saja dengan media yang ada, dengan keyakinan kita, dengan desa Kalopatro ya, tidak masalah. Nah, kemudian untuk jumlah peligih khusus untuk keluarga kecil, minimal keluarga kecil ya. Di sini ada Padmo, ada Kebulan, ada Taksu, ada Piasan. Mengenai ukuran silakan diatur masing-masing ya. Itu yang kita sampaikan secara umum. Oke, sekarang kita akan tampilkan untuk garaso karena ini adalah kebutuhan ya. Nah, di sini kebutuhan mobil. Karena kita punya mobil katakanlah zaman sekarang ya. Jadi akses keluar masuk ini manuver mobil itu enak dari sini ya, enak. Kalau yang tampilkan anggul-anggulnya. Nah, ini anggul-anggul. Mana anggul-anggul tadi? Anggul-anggul niki. Oke. Nah, ini anggul-anggulnya. Jadi manuver mobil itu enak di sini ya. Masuk, kemudian parkir di sini. Motor juga sampai di sini. Kemudian kita tutup, seperti ini jadinya, Nah, jadi tidak ada satu bangunan ini tidak ada yang bersinggungan, tidak ada saling membelakangi, dan sesuai dengan kebutuhan kita. Inang katakanlah, uning inang, Nah, seperti itu sebetulnya semuanya. Nah, kemudian mengenai jarak, Tiang tidak akan menjelaskan secara spesifik berapa jarak Balai Dajo ini dari Merajaan, berapa jarak Merajaan ini ke Graso, berapa jarak Balai Dajo ini dengan Balai Delon. Titiang tidak akan menjelaskan itu. Yang pada prinsipnya Titiang sudah menghitung niki dengan konsep ukuran dari angau kita sesuai dengan Asto Kosalo Kosali, dengan konsep perhitungan Asto Waro Sri Indra Guru Yamo Ludro Brahmo Kalo Umo lagi satu ya. Oke, kalau ini adalah sekarang testimoni sekarang. Oke, kita cek dan recheck nih. Ini kan anggul-anggul nih. Ini kan pinggir got. Kita telajaan katakanlah. Kita tarik sekarang. Bagaimana caranya kita mengukur sekarang? Kita tarik garis, ini garis lurus nih. Garis lurus, kemudian kita tarik ke sini. Oke, sekarang kita akan ukur dari telajaan berapa telajaan kita. Berapa telajaan? Apakah konsisten ukurannya dengan yang tadi? Konsisten. 175 artinya 7 tampak. Perhitungan Astawaro Sri Indra Guru Yamo Ludro Brahmo Kalo Umo. Jatuh di Kalo. Sri Indra Guru Yamo Ludro Brahmo Kalo. 7 Kalo. Kenapa kita membuat telajaan jatuh di Kalo? Karena di sini wilayahnya Kalo. Ngajo ngelod di Kalo nggih. Ngajo ngelod Kalo diki. Seperti itu, jangan kita serakah semua dijadikan rumah, jadi sisakan untuk telajaan. Satu, keuntungannya apa? Secara estetika rumah kita menjadi seni. Ini bisa ditanami landscape, tanaman di sini, pelau-pelauan, pohon-pohonan. Di rumah kita tuh sejuk, seperti itu. Yang kedua, tentu kebutuhan suplai oksigen, ya untuk menyuplai oksigen. Karena ada tumbuh-tumbuhan di sini bagus, ya. Nah, seperti itu. Dan kemudian untuk menyerap O2, karbon dioksida, biar gak gerah rumah kita ya. Jadi di sini kita bisa menanam pohon keras misalnya, ya. Apakah itu cemara, apakah itu kamboja, nah seperti itu bisa. Tanaman bunga, tidak masalah. Jadi cantik rumah kita. Itu keuntungannya. Yang kemudian pandangannya seni. Nah, kalau secara niskalo ini peruntukannya adalah kalau sehingga di sini kita membuat yang namanya pelingih lebuh. Nah, ini posisi pelingih lebuh itu selalu berposisi di teben. Nah, ini kan kajau. Kajau ini adalah cloud. Berarti ini luarnya, ini tebennya. Kita posisikan di teben, menghadap ke jalan. Bukan menghadap ke sini, ya. Menghadap ke jalan. Oke. Hadapkan ke jalan. Semua angkul-angkul menghadap ke jalan juga ya. Nah, seperti itu. Jadi secara estetika terpenuhi, secara etika terpenuhi. Kalau menghadap ke sini membelakangi kesannya, nggih. Oke.
Oke, ada yang menghadap ke angkul-angkul ke pemesanan rumah ini, tidak masalah, silakan hadapkan saja. Tapi menurut Titian adalah menghadap ke jalan. Oke, menghadap ke jalan. Karena kenapa? Karena jalan ini simbol Ruo Binedo. Sumber dari segala sumber itu jatuh di sini. Jeli melah itu dan sumbernya di sini, karena jalan itu, jalan atau margi agung itu adalah simbolnya Ruo Binedo. Hitam, putih, jeli melah, jelek luwung, kacau kelon, kangin kau, menek tuun. Ini simbol berlawanan nih. Seperti itu ya, simbol Ruo Binedo. Sundako suci, itu lawannya. Apakah ini kategori jalan ini? Apakah ini adalah Sundako? Bisa ya, bisa tidak. Yen pas nak mati ngelewat diki, atau ambulan, atau nak mau kutang, nak ke setro, ya ini bisa dilewati jalan ini. Ya, jadi tidak suci kapasitasnya. Misalnya ida betara lungo gitu, misalnya lungo ke Beji, lungo ke Pasir, atau sesuonan dari mana kita misalnya lewat di jalan ini, toh juga lewat di jalan ini, inilah kita sebutkan dengan apakah ini Sundako? Tidak Sundako, juga tidak suci. Jadi disebut Ruo Binedo. Sehingga Pelinggih Lebuh ini menghadap ke jalan, simbol Ruo Binedo, karena sumber dari sumber itu datang dari sini, nggih. Seperti itu teman-teman. Jadi ini adalah pelajaan, ini adalah ranahnya Kalo. Jadi siapa yang melinggih di sini? Sang Kito Kalo Rajo ya. Di sini Sang Kito Kalo Rajo. Sang Kito Kalo Rajo. Di sini kita ngaturan rarapan di sini ada senggahan. Kita tidak akan sembahyang nyaku pentangan membakti di sini, tidak, karena ini adalah apa ya, stananya, linggihnya, tempatnya Kalo, Sang Kito Kalo Rajo. Sang Kito Kalo Rajo ini saya ngasih tipat, atau saya ngasih permen, saya ngasih segahan. Silakan santap. Yang saya beri ini, mohon jangan ganggu kami. Kami ingin hidup tenang, nyaman, sejahtera, tentrem. Seperti itu. Nah, karena sudah mendapatkan apa istilahnya lelaban di sini, segahan katakanlah, atau rarapan. Jadi beliau itu tidak akan mengganggu kita. Seperti itu. Beliau tidak akan masuk ke rumah kita. Karena apa? Karena dia kalau itu akan terfokus di sini. Kita beri makan. Nah, seperti itu. Nah, sehingga kita aman, nyaman, tentram di sini, tidak terganggu. Karena sifat kalau itu sifatnya adalah mengecoh, mengintimidasi, ya. Nah, misalnya kalau kita pas datang dari kantor, dari kerja, dari proyek itu misalnya. Ya, jadi kita masuk di rumah ini biasanya cepat marah, cepat emosi. Ya, itu artinya orang tua kita bilang itu adalah kita kalon, ya, kita kaloan. Nah, agar itu tidak terjadi sehingga dibuatkanlah di sini Pelinggih Lebuh. Nah, seperti itu maksudnya ya. Jadi kalau itu sifatnya tidak pernah menyakiti, kalau itu tidak ada menyakiti, kalau itu bersifat mengecoh, mengintimidasi, ya. Dari yang marah, dari yang tidak marah menjadi marah, cepat emosi seperti itu. Nah, ketika kita emosi apapun bisa terjadi, kan seperti itu. Sumbernya itu adalah pikiran kita, jiwa kita. Semua berangkat dari pikiran kita. Untuk agar pikiran kita itu tidak terintimidasi, tidak cepat marah atau kalon, maka dibuatlah Pelinggih Lebuh. Itu filosofisnya nih sebenarnya. Nah, kemudian di sini sesuai dengan penjelasan yang di awal, kalau kita mempunyai pintu gerbang seperti ini, jadi kita alasannya kan memang peruntukan keluar masuk mobil, akses mobil, sehingga kita membuat lebar, kita punya alasan di sini. Jadi kalau kita sudah mempunyai pintu gerbang seperti ini, perlukah kita membuat anggul-anggul? Tidak perlu, tidak perlu lagi. Kenapa? Karena pintu gerbang ini sudah kita lengkapi dengan dasar, sudah ada lubangnya di sini. Nah, untuk membantunya di sini siapa yang melinggih di sini? Yang berstanan sini mau kalau di sini. Di sini ada kalau, Nah, seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita ada aling-aling, itu doro kalau. Di sini sang kalau, di depannya sonio kalau nama segah, ya. Nah, seperti itu. Semua sudah. Jadi angkul-angkul dan gerbang itu kapasitasnya sama, fungsinya sama. Sama-sama sebagai akses, ya. Yang membedakan adalah lebar pintu masuk saja.
Kenapa berbeda? Karena peruntukannya berbeda. Zaman dulu tidak ada yang mengeluar masukkan benda-benda besar sehingga membuatnya kecil ya. Kalau sekarang ada mobil ya, jangan sampai salah ya, kita mempunyai mobil kita nggak bisa masukkan mobil. Nah, jadi itu juga bisa membuat wisyo ya, artinya kaya metemahan wisyo, walaupun kita sugih tapi mengundang orang apa ya istilahnya jengkel juga tidak baik. Maka kita proteksi ya, kita buatlah tanggul-tanggul atau gerbang seperti ini sesuai dengan kebutuhan. Nah, seperti itu semeton. Jadi pada prinsipnya desain di tiang niki sudah melalui proses penghitungan secara Astokosalo Kosali. Jarak itu sudah berasal dari angka kita. Apa itu? Yaitu Astawaro Sri Indra Guru Yamonudro Brahmo Kalomo. Jarak-jarak antar bangunan ini sudah melalui proses penghitungan yang benar di luar dari kalo. Nah, seperti itu. Di Guru boleh, di Sri boleh, ya Sri di Indra boleh, asalkan jangan di kalo, karena kalo itu satu-satunya di sini. Nih posisinya. Seperti itu sebentar. Bisa tidak sampaikan mengenai teknis membuat bangunan tahapan ya secara teknisnya. Dari tanah asli existing tadi. Oke. Nah, begini jadinya. Awalnya seperti apa? Awalnya kan jauh tanah kita di bawah, nih. Nah, seperti ini jauh ya. Seperti itu sebentar, bisa tidak jelaskan, nih. Next akan kita lanjut lagi. Seperti itu semeton, wow, tentang teknis membuat rumah adat Bali, nggih. Ya, yang paling penting sekarang ketika Ratu Widadane semeton semuanya berencana membangun rumah adat Bali secara keseluruhan sesuai dengan yang Titiang jelaskan tadi, ataupun membangun per item, nggih. Ataupun membangun rumah modern seperti rumah lantai 1, lantai 2, lantai 3, atau membangun pura, apapun itu. Jadi Titiang Inyuman Murdana siap membantu, memberikan konsultasi, mengkonsep, dan kemudian mendesain, membuat rancangan, ya, dan juga mengaplikasikan. Perusahaan Titiang CP Mulia Bali Style ya bergerak dalam dunia kontraktor, ya. Dia siap membantu mengaplikasikan kebutuhan bangunan semeton semuanya. Seperti itu sebentar. Nah, pamekass majang ring parawikan, ring sejarah bangunan, dan juga saparawikan ring sejarah agama. Tetap Titiang ngelungsur ampuroping banget ketika ada salah penyampaian. Lungsur Titiang ampura, nggih. Yang paling penting ledang mapico pidekat-pidekat atau warah-warah agar Titiang bisa lebih sempurna lagi dalam melaksanakan atau menjalankan suwo dan mau Titiang sebagai undagi, sebagai arsitek, sebagai kontraktor yang nantinya akan lebih sempurna dan sangat bermanfaat bagi semeton yang membutuhkan. Nah, khusus pada semeton semua mengenai Titiang Inyuman Murdana, nggih. Jadi di bawah video ini sudah lengkap, ada nama Titiang, alamat rumah Titiang, alamat kantor, nomor telepon, nomor nama akun, ya, lengkap ada di bawah video, di bawah deskripsi, di sila klik ya, lengkap ya. Jangan sungkan-sungkan hubungi Titiang. Titiang welcome 24 jam kecuali tidur, oke? Silakan hubungi Titiang dari konsultasi tentang apa saja. Seperti itu semeton, semoga bermanfaat. Ampura atas segala bentuk keterbatasan Titiang, kekurangan Titiang, dan terima kasih atas atensi. Sidap Titiang dengan Rabbah Santi. Om Santi Santi.